Jadi guys, kalau kalian ada kesempatan untuk pindah dari Indonesia ke suatu negara, udah kalian pindah aja. Kenapa? Karena hukum Indonesia itu cuman tajam ke bawah, tumpul ke atas. Contoh kasusnya, kasus yang baru-baru ini. Suami Sandra Dewi cuman dihukum 6,5 tahun penjara dan denda 1 M. Padahal dia sudah merugikan negara sangat banyak sekali. Kecewa nggak sih kita sebagai rakyat Indonesia? Kenapa ya hakimnya pertimbangannya tuh apa? Cuman kasih hukuman sedikit doang gitu. Padahal negara itu sudah sangat dirugikan. Nanti dibilang negara bobrok tapi nggak terima. Tapi kenyataannya kayak gitu. Banyak kasus-kasus yang kalau tersangkanya atau terdakwanya itu orang famous atau enggak memang seseorang itu uangnya banyak, pasti hukumannya nggak setimpal gitu. Apalagi kasus korupsi ya. Korupsi itu kan sama dengan kayak mencuri uang rakyat Indonesia. Kok bisa gitu? Koruptor-koruptor itu dihukumnya ya cuman beberapa tahun. Nggak ngerti ah. Dengan kasus yang sama aja di China ya, baru-baru ini pejabatnya dihukum mati. Di Indonesia cuma 6,5 tahun dihukum. Terus dendanya cuma 1 M. Gak masuk akal, jauh banget. Even Profesor Mahfud MD aja udah berkomentar, gimana sih hakimnya? Harus dicek nih hakimnya. Gimana Indonesia mau maju kalau kasus-kasus seperti ini dibiarkan? Di mata dunia juga Indonesia kayak mereka mau investor ke negara kita juga takut kebijakannya ya berubah-berubah. Cuman menguntungkan salah satu pihak doang. Udah akhir tahun, semoga ya tahun depan itu menjadi lebih baik lagi buat Indonesia. Semoga. Ini serius ini. Nggak ada satupun pejabat di Indonesia yang mau menanggapi tentang viralnya putusan hakim untuk suaminya Sandra Dewi, Harvey Mois. Nggak ada gitu yang mau menanggapi minimal gitu ya kan? Atau anggota DPR RI ya, sebagai anggota perwakilan rakyat di Komisi 3. Nggak ada gitu inisiatif buat manggil hakimnya nanya gitu. Ya keputusan yang nggak masuk akal ini. Minimal gitu ditanya gitu. Ya dipanggil hakimnya. Bilang kok ini pencurian 271 triliun dihukum 6,5 tahun doang. Sedangkan pencuri ayam dihukum 5 tahun. Ayam harganya 100 ribuan. Nggak ada gitu yang mau nanya kayak gitu ke hakimnya. Kalau nggak ada, jangan salahin ya kalau misalnya masyarakat ambil inisiatif cari tahu sendiri hakimnya yang mana sih. Sekeluarga, sosial medianya ada nggak? Hah? Mana juga nih katanya partai-partai politik ini yang selalu ada untuk wong cili ini. Hah? Sibuk aja lu ngiring opini tentang 3 periode lagi udah basi. Ya Allah. Nggak ada satu pejabat pun yang kayak shock gitu ya kan. 271 triliun cuma 6,5 tahun. Terus didenda 1 miliar. Padahal kan sebenarnya ajang ini bisa jadi ajang cari muka juga buat para pejabat-pejabat. Tapi kok kagak ada yang mau ngomong ya? Apa kalian semua satu kapal? Apa udah kena suap juga kayak hakimnya? Udahlah, hakimnya nggak usah kau sok-sok gimana membela cari-cari pembelaan buat Harvey Mois. Kita juga masyarakat udah tahu kalau kamu itu udah kena suap. Kalau alasan kamu meringankan hukuman untuk Harvey Mois itu karena berkelakuan baik, kenapa orang-orang yang lain yang memang juga berkelakuan baik nggak kau ringankan? Para hakim-hakim di Indonesia. Hah? Itu yang nyolong ayam juga punya keluarga. Lebih sopan juga dia di pengadilan, lebih lugu juga dia di pengadilan. Kenapa dihukum 5 tahun? Teong banget. Miris banget ngelihat negara Konoha gua ini. Sedangkan di negara Cina sono korupsinya cuma sekitar 6 miliar aja. Dihukumnya seumur hidup. Di Korea Utara, lu korupsi, dihukumnya sekeluarga. Nggak ada istilah ada keluarganya. Ada keluarganya dihukum sekeluarga. Harusnya Konoha kayak gini nih. Kenapa ini para pejabat kagak berani kasih hukuman kayak gitu? Hah? Emang kalau nggak korupsi kalian nggak makan banget gitu ya? Nggak hidup banget gitu ya? Harus banget gitu korupsi ya? Hah? Menyengsarakan rakyat harus banget gitu. Harus gitu ya? Harus, wajib. Ya? Kalau udah jadi pejabat pokoknya wajib korupsi. Karena tahu kan kalian semuanya saling backup gitu ya kan? Semuanya saling backup. Penegak hukum, yang membuat hukum, semuanya saling backup. Jadi kalau misalnya ada pejabat yang kena,
ya sabar aja gitu kan. Bahkan senyum-senyum di TV tuh kadang-kadang tuh diwawancari senyum-senyum, minta doa lagi. Pala lupa yang mati aja kau sana, doain mati aja kau sana. Salam sehat, salam bahagia, ketemu lagi dengan Mr. Roberto. Ada hal yang luar biasa yang saya ingin ungkapkan, yang dimana korupsi di Indonesia 271 triliun hanya diponis 6 tahun dan denda 1 miliar. Wah, enak banget di Indonesia ini. Siapa sih yang nggak mau menggebu-gebu pingin korupsi? Kan gitu. Siapa yang tidak mau menggebu-gebu korupsi kalau hanya dapat tuntutan segitu, 6 tahun penjara, denda 1 miliar, 271 triliun. Dia korupsi, merampas uang rakyat. Buat Presiden Prabowo, ada apa dengan Indonesia? Mau sampai kapan masyarakat Indonesia dibodohin? Mau sampai berapa lama uang masyarakat Indonesia dirampok dengan para koruptor? Berilah kami keadilan, Pak Prabowo. Bapak juga maaf kata sudah usianya lanjut, yang dimana pasti akan berbakti kepada negara dan membantu masyarakat jelata. Kami butuh keadilan yang layak. Masyarakat Indonesia berharap penuh kepada Bapak Presiden Prabowo. Salam sehat, salam bahagia dari saya, Mr. Roberto. Nah, gitu dong Pak Prabowo, speak up, oke? Dan Bapak Prabowo kali ini saya setuju. Bapak sudah menyuarakan dan ibaratnya Bapak sudah memberikan kode ya untuk banding seperti itu, karena koruptor 300T ini bukan main-main ya Pak ya, bukan main-main. Ini sudah sangat merugikan negara. Uang sebanyak itu 50 tahun itu ya anggap saja di penjara seumur hidup Pak. Itu ya sebenarnya belum pantas juga ya, seenggaknya itu hukuman mati orang kayak gitu. Bapak Prabowo harus tegas ya, rakyat menunggu Pak. Kalau sampai hukuman dia ya, suaminya Sandra Dewi ini kok masih ringan ya, aduh Pak, saya nggak tahu Pak. Sebagai pendukung Bapak, jangan salahkan rakyat Pak, jangan salahkan pendukungmu Pak. Jika nanti kita yang mendukungmu ada rasa kecewa dan juga bersuara yang cukup lantang seperti itu, tunjukkan Pak apa yang menjadi harapan Bapak untuk membersihkan koruptor di negeri ini ya. Awali dengan ini dulu Pak ya, jangan berikan ampun. Semangat Pak Prabowo, selamat bekerja, sehat dan sukses selalu. Cocok dan setuju Pak. Kalau perlu di atas 50 tahun bagi koruptor itu. Pecat hakim itu Pak, ganti Pak. Nggak penting hakim-hakim kayak gitu. Pokoknya kalau Jaksa Agung tidak banding, saya bersumpah tidak akan mendukung Bapak lagi. Tidak akan mendukung Bapak lagi. Saya kecewa. Saya mengatasnamakan rakyat Indonesia sangat kecewa karena Bapak menggaung-gaungkan koruptor harus dibasmi. Ternyata koruptor hanya diponis 6,5 tahun. Mendingan kasih saya Pak 2M saja. Saya rela dihukum 6,5 tahun karena di penjara enak, makan ditanggung, tidur dijaga, ya kan? 2M saya masukin tabungan Pak, 2M aja Pak, nggak usah TTT. Bingung saya mau ngitungnya gimana.